Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya dalam program Risalah Kabar Petang. Hari ini saya akan membacakan 3 berita terpopuler yang dihimpun dari website bangkapos.com. Yang pertama, ada berita duka dari Bangka Belitung, yaitu suasana haru iringi kepergian Rosman Johan, keluarga kenang sosoknya sebagai ayah dan guru. Hujan baru saja reda, lantunan surat Yasin terdengar merdu di kediaman duka Rosman Johan Institute, Pangkalan Baru, Bangka Tengah pada Minggu 24 Mei 2026 siang. Sejumlah pelayat datang silih berganti membacakan surah Yasin sembari menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Rosman Johan, anak, menantu, dan cucu almarhum Rosman Johan tampak hadir. Selain itu, keluarga dekat, kerabat, kolega, hingga anggota dewan dari kabupaten, kota, dan provinsi juga turut hadir. Mereka bergantian datang untuk melayat almarhum Rosman Johan yang meninggal dunia di usia 89 tahun. Sejumlah figur pejabat publik dan kepala daerah juga terlihat hadir mulai dari Wali Kota Pangkal Pinang, Prof. Udin, Bupati Bangka Ferry Insani, Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri, hingga tamu lainnya yang turut melayat. Heri Ervian, kakak kandung mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, tampak mengenakan baju dan kopiah hitam. Ia menyalami satu persatu pelayat yang datang menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Bersama adiknya Erzaldi yang saat itu terlihat duduk bersila di depan jenazah ayahnya. Heri mengatakan ayahnya merupakan sosok yang spesial dan lengkap dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Ia mengatakan semua pelajaran dan pengalaman telah diajarkan kepada anak-anaknya sejak kecil hingga dewasa termasuk dalam kehidupan sosial dan politik. Di berita kedua, ada dugaan jual beli titik dapur MBG terbongkar. Korban diminta setor 200 juta per lokasi. Polresta Barelang membongkar dugaan kasus penipuan bermodus jual beli titik lokasi dapur program MBG di Kota Batam. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencatut koneksi yayasan internal dan meminta korban menyetor hingga uang 200 juta per lokasi dengan iming-iming jaminan tempat operasional. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lobi Polres Barelang, Batam, Sabtu 23 Mei siang. Konferensi pers dipimpin langsung Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional RI Irjen Pol Sony Sanjaya. Dalam keterangannya, Brigjen Anom menegaskan Polda Kepri akan mengawasi proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. Ia menyebut program MBG merupakan program strategis negara yang tidak bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Kemudian di berita ketiga, ada berita lokal dari polisi kepung sebuah rumah di Tempilang, pelaku penggelapan ditangkap tanpa perlawanan. Pelarian pelaku penggelapan lintas provinsi, Reja Saptian, berakhir di sebuah rumah di kawasan Kampung Jawa, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Ia ditangkap oleh tim gabungan dari Polsek Tempilang Polres Bangka Barat dan Polsek Sukarami Polrestabes Palembang, Sabtu 23 Mei 2026 malam. Reja Septian yang mengetahui sedang dicari oleh unit reskrim Polsek Sukarami, melarikan diri dari Palembang ke Bangka. Ia bersembunyi di Tempilang, Bangka Barat. Mengetahui Reja Septian berada di Tempilang, unit Polsek Sukarami berupaya melakukan penangkapan, kemudian melakukan kerjasama dengan Polsek Tempilang. Kasih Humas Polres Bangka Barat, Ibtu Yasudarso mengonfirmasi setelah menerima laporan tersebut, aparat setempat langsung bergerak cepat ke lapangan. Personel Res Intel Polsek Tempilang segera dikerahkan untuk melakukan penyelidikan mendalam demi memastikan titik koordinat persembunyian terduga pelaku. Ya, itulah 3 berita yang kita himpun dari bangkapos.com. Untuk selengkapnya bisa dibaca di bangkapos.com. Terima kasih.